Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Sama seperti kemarin Mas gitu, cuman ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan, yang mau dilakukan di Singapura gitu. Sakit berbarengan, benarkah Ruben dan Sarwendah dapat kiriman gaib? Kondisi kesehatan presenter kocak Ruben Onsu kembali jadi sorotan publik setelah diketahui menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Singapura sejak Jumat lalu. Setelah diketahui menderita Empty-Sella Syndrome, yakni terjadinya penyusutan dari kelenjar pituitary atau hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Belakangan, Ruben juga disebut-sebut menderita sakit lain yang cukup serius, sehingga suami Sarwendah ini harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan rutin di Singapura. Sama seperti kemarin Mas gitu, cuman ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan, yang mau dilakukan di Singapura gitu. Itu katanya ada yang MT. Oh iya, kalau itu iya. Kalau ini beda lagi, lebih ke darah ya. Semua pengecekan darah semua. Meski Ruben Onsu sedang menjalani pengobatan medis, namun berhembus juga kabar yang menyebut sakitnya bapak 3 anak ini dihubungkan dengan hal mistis. Sebabnya, sejak beberapa waktu terakhir, Ruben dan keluarganya mengalami berbagai peristiwa mistis berupa teror gaib. Bahkan ada juga yang menyebut rumah Ruben Onsu dihuni makhluk tak kasat mata yang mengganggu Ruben dan keluarga. Darah. Waktu di situ kan ada kayak bandulan atau apa gitu Ya, Mas. ya. Ada sosok perempuan tuh, maaf ya, separuh ke bawah itu ular, ini ke atas perempuan, tapi serba hitam semua. Sebelah sana tuh sebelah mana Di ya? situ. Itu Di pohon gede gitu. Jadi gini. di pohon gede. Oke, ini Bukan di luar rumah, di dalam rumah. Kakak mau apa? Kalau buat saya itu kan bagaimana sudut pandang orang lain, ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi percaya atau enggak ya biarkan itu menjadi pemikiran saya sendiri gitu. Tapi sekarang yang saya lagi lakukan ini adalah ya secara medis dulu. Tak hanya Ruben Onsu yang sakitnya dikaitkan dengan hal mistis, sang istri Sarwendah yang menderita sakit kista di batang otaknya juga disebut mendapat kiriman gaib dari seseorang. Dugaan itu diperkuat dengan adanya gangguan makhluk tak kasat mata yang pernah dialami Sarwendah. Kayak ada orang yang naik tangga di depan pintu, udah buka pintu tapi nggak bisa masuk. Krek tapi nggak bisa masuk. Selalu kayak gitu. Terus ini pernah ini enggak Mbak, di atap tuh kayak ada yang lempar pasir gitu Mbak, suaranya. Bukan pasir lagi, kayak ada Kerikil. bom, jedung Oh gitu. iya, iya. Kalau disebutnya itu kayak teluh Mas atau santet, tapi gagal. Karena kurun waktunya itu kan jam 12 sampai menjelang subuh. Jam 2-an itu udah paling kencang suaranya. Iya. Tapi itu bukan sekali loh. Berulang kali ya Mbak? Iya. Iya. Ada saya lihat ada beberapa itu memang ya maaf, ada beberapa yang masuk gitu, Ya. yang berhasil. Gerobak kita isi setan semua nih sekarang. Sementara itu menghadapi sakit yang diderita, baik Sarwendah maupun Ruben Onsu tidak ingin terburu-buru menuding ada orang yang mengirim makhluk tak kasat mata untuk mencelakai mereka. Pak Sutri yang kini sama-sama tengah berobat di sebuah rumah sakit di Singapura ini menganggap sakit yang diderita merupakan musibah dan memasrahkannya kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang lagi saya jalanin ini ya saya
bisa melewatinya gitu. Bukan surat wasiat sih, tapi lebih apa ya, amanat ya ke anak-anak gitu, ke Onyo, terus ya ke Cici, ke Nia gitu ya. Lebih ngasih tahu aja yang selama saya masih ada kesempatan untuk bisa ngasih tahu ya layaknya orang tua ngasih tahu ke anak kan. Onyo sendiri masih ayah beri pesan, Onyo masih belajar karena kan menjadi seorang ayah itu kan gak gampang. Jadi Onyo itu liatin dulu seorang ayah itu pasti ya berat kan resikonya. Jadi Onyo itu harus bisa nanti ajarin adik-adik Onyo seperti ini menjadi anak yang baik, nurut sama ayah bunda dan begitupun nurut sama kokonya juga gitu. Ya namanya juga kita para pekerja keras ya, pasti kondisi tubuh juga naik turun gitu. Tapi ya kita tidak pasrah dengan kondisi tubuh kita. Tetap justru kalau kita seniman semakin berkarya akan merupakan kondisi tubuh kita. Tubuh kita tuh semakin kita diemin, semakin diturutin. Kalau buat kita para seniman tuh akhirnya ya suka justru merasa makin parah. Aksi tipu-tipu peminta sumbangan palsu. Miris, sebuah video amatir sedang viral memperlihatkan sejumlah pemuda keluar dari minibus yang berhenti di pinggir jalan di Lok Semawen, Nangro, Aceh Darussalam. Mereka lalu memakai pakaian muslim layaknya seorang santri. Diduga para pemuda itu akan meminta sumbangan ke warga sekitar. Karena dari video itu terlihat mereka membawa kotak amal plus kertas yang sudah disiapkan di bagasi mobil. Aksi tipu-tipu peminta sumbangan palsu dengan berpura-pura dari sebuah yayasan maupun panitia pembangunan rumah ibadah dilakukan segelintir orang untuk mendapatkan cuan dengan mudah dan hasil yang menggiurkan. Karena itulah, belakangan semakin banyak para peminta sumbangan palsu yang berkeliaran di berbagai daerah. Cari cuan bermoduskan sebagai relawan pesantren. Ya, seperti pemuda satu ini. Dia membawa kotak dari kardus dengan ditempel foto bergambar santri di sebuah pesantren. Saat ditanya seorang warga di sebuah desa di Bengkulu, si pemuda peminta sumbangan mengaku relawan sebuah pesantren di Lampung dan membawa surat tugas dari Tangerang, Banten. Dari lokasi yang berbeda-beda itu, ia tentu saja menimbulkan kecurigaan kalau si mas yang mengaku bernama Marco ini peminta sumbangan palsu. Dia pun berkeliaran mencari sumbangan ke masyarakat secara terorganisir, alias ada kelompoknya. Berapa orang kawannya? 5 orang. Nyebar, maksudnya bawa mobil atau bagaimana? Bawa mobil, Pak. Kamu di pesantrennya atau bagaimana? Saya panitianya, Pak. Panitianya, santrinya atau bagaimana? Panitia. Panitia. Relawan. Relawan yang mencari sumbangan dengan masyarakat gitu. Kenapa jauh bener dari Lampung sampai ke Bengkulu gitu? Ya, kita ganti-gantian, Pak. Ganti-gantian gitu ya. Karena kan dari Lampung ke sini itu naik mobil atau bagaimana? Naik mobil, Pak. Mobil diantar? Bawa mobil ini kita pribadi. Pribadi gitu ya.